Shalom, selamat pagi, salam sehat. Bertemu kita pada pagi hari ini, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baiklah anak didik kami seluruhnya, dimanapun berada kalian pada saat ini, kami terus berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat. Jadi sebagaimana biasanya ibadah Sabtu pagi kita terus laksanakan. Jadi sebelum memulai ibadah kita pada saat ini, ayo mari kita siapkan seluruh hati kita, pikiran kita untuk menyiapkan diri memasuki hadiratnya Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepadamu Bapa yang baik. Karena kemurahan, kesetiaan, kebaikan-Mu lah kami boleh ada hingga pada saat ini. Biarlah kemurahan-Mu itu terus berlangsung dalam kehidupan kami. Kini kami datang menghampiri hadiratnya Tuhan bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Terimalah kehadiran dan kedatangan kami. Berkati kami setiap orang yang ambil bagian mengikuti ibadah ini. Kami berharap Tuhan ibadah yang kami laksanakan setiap minggunya menambah iman kepercayaan kami, hari lepas hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Hamba-Mu yang menuturkan firman Tuhan pun kami bawakan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan menambahkan hikmat, kearifan, kebijakan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan memberikan pemahaman yang baru, menuturkan isi hati Tuhan, sehingga setiap telinga yang mendengarkan kami dapat beroleh pengertian dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk orang tua kami dan kami keseluruhannya, Bapak Ibu guru, anak didik kami dimanapun berada. Tuhan berkati kami setiap orang. Jauhkan malapetaka, mara bahaya, tambahkan kesehatan yang baru setiap harinya kepada kami, melalui berkat-berkat yang Kau curahkan lewat makanan dan minuman yang kami konsumsi sehari-hari. Bapa yang baik, itulah kerinduan kami pada saat ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, awal pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhanlah yang memberkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo kita semua bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita puji, karena kemurahannya kita boleh ada pada saat ini. Mari kita besarkan lewat pujian kita. Aku tak
dipersilakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki mendengarkan firman Tuhan. Sebagai persiapan kita, masih kita angkat pujian satu lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pujiannya sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kami berikan waktu dan kesempatan untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Waktu dan tempat kami sediakan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar kita? Saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat saja. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi, anak didik kami, para orang tua, wali murid, dan Bapak Ibu Guru dalam kebaktian kali ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi kami untuk boleh jalankan hidup sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan dalam kebaktian ini, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini sampai Sabtu ini. Kami diberikan kekuatan dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Bagi kami yang lemah tubuh, yang ada yang sakit,
Tuhan boleh semakin pulihkan dan sembuhkan melalui obat-obatan, perawatan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang kami akan dengar sebentar lagi. Tuhan tolong hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak didik kami yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Hari ini saya ambil dari Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, saya akan baca dari sini, silakan kita menyimaknya. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Tema kita hari ini adalah perkataan yang memberkati. Anak didik kami yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang remaja yang bertanya kepada seorang pendeta begini, katanya, "Pak Pendeta, kenapa ya orang itu kok susah kali mengucapkan terima kasih atau memuji orang lain? Kata-katanya itu loh Pak Pendeta, selalu pedes, nyelekit di hati. Pokoknya horor banget deh." Gitu kata anak gadis ini kepada Pak Pendetanya. Lalu Pak Pendeta ini menjawab begini, "Apa yang ada dalam diri orang itu, itulah yang akan diberikannya, yang akan keluar dari perkataannya. Jadi, jika ada orang-orang yang hanya bisa berkata pedas kepada orang lain, ya mungkin itu yang hanya dia punya dalam dirinya. Karena tidak dapat memberikan apa yang tidak ia miliki dalam dirinya. Yang pedas saja, seperti cabai ya cabai aja diberinya, kata-kata pedas, tidak ada gula mungkin dalam dirinya, yang manis-manis. Jika dia punya gula, ya wajar dia akan memberikan kata-kata yang sepertinya manis. Dan sebaliknya kalau dia tadi pedas, dia pasti mengucapkan kata-kata yang kasar, yang nyelekit di hati. Karena itu yang dia punya." Sang pendeta menjawab begitu kepada gadis ini. Gula itu diibaratkan karena manis, yang menyampaikan kata-kata yang membangun, teduh, yang menyegarkan hati orang, ya, memotivasi orang. Itu gula, ibaratkan demikian. Kalau pedas itu seperti cabai, kata-kata yang tidak membangun, menyakitkan hati, nyelekit tadi, membuat hati tawar dan tidak memotivasi. Itu diibaratkan gula dan pak cabai tadi atau sambal yang pedas tadi. Nah, anak didik kami dikasihi Tuhan, cerita ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa orang-orang yang terbiasa dalam hidup sehari yang berkata-kata yang pedas, yang nyelekit, yang tidak enak, itu karena ini satu pepatah katakan, Allah bisa karena biasa. Dia biasa mendengar, dia biasa mengucapkan itu, akhirnya terbawa-bawa dimanapun dia berada. Sadar nggak sadar kadang dia melontarkan kata-kata yang pedas tadi kepada orang lain atau lawan bicaranya. Ini yang tidak baik. Tapi kalau dia terbiasa mengunyah ataupun menerima hal-hal kata-kata yang positif, yang baik, yang manis, maka dia akan melontarkan kata-kata itu yang dia punya di dalam dirinya. Nangkap maksud ceritanya? Dengar ya, sekali lagi kita nggak sadar dengan kebiasaan kita mempelajari perkataan yang tidak membangun dari sekitar kita, dari tontonan kita. Zaman-zaman sekarang kita banyak menggunakan gadget kita ya, menonton YouTube dan sebagainya. Ada kata-kata yang mungkin yang nggak baik, kita terus serap itu dan itu kita keluarkan nantinya. Ini yang bahaya. Sehingga itulah yang melekat dalam diri kita, itu yang kita punya. Seperti ilustrasi tadi, itu yang dia punya, itu yang dikeluarkan bagi orang lain. Tidak jadi berkat pedas yang selalu menyakiti orang lain, tidak membangun. Nah, anak didik kami yang dikasihi Tuhan, perkataan kita itu ingat ya, bisa membangun, memulihkan, menguatkan, namun bisa juga menjatuhkan orang lain, menyakiti hati orang lain, menghancurkan orang lain, melemahkan orang lain dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan. Kita sudah baca dari kitab Amsal yang kita baca tadi, Amsal 18 tadi.
Nah, kitab Amsal ini mengajarkan banyak hal yang praktis dalam hidup keseharian kita. Mengenai apa? Setidaknya mengenai tingkah laku sikap kita. Dan yang kita baca tadi mengenai perkataan, ucapan yang kita lontarkan kepada sesama kita. Dalam Amsal ini mengajarkan bagaimana cara yang benar, yang bijak kita menyampaikan kata-kata kepada orang lain, kepada lawan kita berbicara. Nah, Amsal ini menyoroti mengenai pengaruh yang sangat kuat. Itu tadi, membangun tadi perkataan kita atau menjatuhkan terhadap orang lain yang menjadi lawan bicara kita. Nah, perkataan orang yang ini yang tidak baik menjatuhkan itu adalah perkataan orang-orang yang bebal, yang tidak mau belajar bagaimana memberkati orang lain melalui perkataannya. Pernah nggak kamu ketemu orang lain lemah, kita lihat dirinya ataupun tidak semangat dirinya, kita katakan, "Hai bro, hai kawan, wah hari ini lemah dirimu saya lihat, ayo semangat, kamu pasti punya semangat yang bisa kamu bangkitkan dari dirimu." Kita katakan motivasi kata-kata yang positif dalam dirinya, sehingga dia semangat walaupun dia tidak semangat. Kita semangati, "Wah kamu ganteng hari ini ya, wah kamu cantik hari ini ya, wah bajumu cerah ya," dan sebagainya. Namun walaupun sekarang ini kita nggak bisa jumpa dengan orang teman kita, orang lain, atau tidak bisa bertatap muka, tapi zaman sekarang ini kita masih bisa bercakap, berkata, melontarkan kata kita melalui media sosial ataupun dari WA, video call, PC, atau ada yang merekam dan masukkan ke YouTube. Bisa juga kan ngomong ataupun kita bercakap melalui IG dan sebagainya. Ada banyak media yang bisa kita gunakan untuk kita bercakap-cakap, bicara. Nah, di sini pun kita bisa sadar nggak sadar menyakiti orang lain melalui perkataan kita. Kita lost control, kita tidak mengontrol perkataan kita. Nah, ini yang bahaya, dan Amsal katakan harus bijak. Dan biarlah perkataan kita yang ini kuat untuk memberkati sesama kita. Karena itulah kita hadir bagi orang lain, memberkati. Lagi masa-masa yang sulit gini ya, nah, kita PPKM lanjut lagi ya. Nah, orang nggak bisa keluar, kita bisa berkomunikasi melalui video call, Zoom, Google Meet, ya, bisa lihat gambarnya, wajah kita, ngomong. Mari gunakan itu, media itu untuk memberkati orang lain. Jangan malah kita menyakiti. Paham anak-anak didik kami? Jadi Amsal sekali lagi ingin mengajarkan kepada kita untuk menggunakan perkataan kita memberkati orang lain. Terakhir saya mau katakan kepada kita, ingatlah bibir kita memiliki kuasa yang besar, maka bijaklah menggunakannya agar kita boleh menjadi berkat dan diberkati melalui perkataan itu. Walaupun nggak bisa tatap muka, kita bisa memotivasi orang lain melalui jaringan internet, jaringan media sosial yang ada sekarang ini. Telepon, Zoom, aplikasinya, dan Google Meet, video call dan sebagainya. Kita bisa gunakan untuk memotivasi orang lain, memberkati orang lain, dan kita juga diberkati. Kiranya Tuhan berkati, jadilah bijak dalam menggunakan kata-kata kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami diingatkan melalui kitab Amsal bagaimana kami baiknya menggunakan perkataan kami hingga menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah perkataan kami selalu diisi dengan perkataan berasal dari firman. Biar apa yang kami keluarkan dari perkataan kami, apa yang kami lontarkan, itu semua asalnya dari firman-Mu. Tolong kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, rajin bersekutu, rajin beribadah, sehingga apa yang kami dengar, kami serap, itu berasal dari firman-Mu, dan itu yang akan keluar dari perkataan kami. Tolong kami semua sebagai siswa-siswi Metodis di Pematang Siantar ini,
siswa-siswi Kristen yang sudah harusnya mewarisi sifat-sifat dari Allah, terlebih-lebih dalam melontarkan perkataan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, materaikan firman dalam hati kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, kami undang semua siswa-siswi kami, atau siapapun kita yang beribadah, untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian satu lagi. Hatiku percaya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi untuk yang terakhir ini sebelum ibadah ditutup. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Marilah kita sama-sama semua berdoa. Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan
kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saja, kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dan pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan berkati. Kita silakan duduk dan bersatu teduh. Ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Sampai ketemu Sabtu depan dalam kebaktian yang sama. Shalom bagi kita semua.